Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Pemirsa Bandung TV, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya semuanya. Hari ini tanggal 24 Januari 2024, Embun Pagi Islam Memberi Solusi hadir kembali di tengah-tengah kita. Luar biasa, di tengah tahun-tahun politik yang kurang lebih 3 mingguan lagi kita akan mencoblos, lebih tepatnya tanggal 14 Februari ya, hari ke hari. Suasana masyarakatan kita begitu dibilang panas enggak, cuman kalau dalam bahasa Sunda tuh haredang katanya, karena antar masyarakat, antar kehidupan antar orang tua dengan anak, dengan istri, dengan suami, bahkan dengan tetangga, luar biasa ini, begitu panas perdebatan-perdebatan. Bahkan justru yang lebih ini saja, justru yang berdebat itu antar pendukung malah ya. Jadi luar biasa ini. Baik, kita akan coba membawakan Embun Pagi hari ini, kita akan mencoba membawakan tema yang memang tidak terlalu kait dengan itu, tetapi ini mendudukan kembali tentang kedudukan harta yang luar biasa sekali. Dalam Islam itu harta itu bagian dari sebuah yang nanti Pak Ustadz kita akan coba jelaskan. Mangga kita langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmatnya kita bisa ketemu lagi. Acara Embun Pagi hari Rabu ya, tiap Rabu. Untuk pemirsa Bandung TV yang baru ya. Karena banyak yang baru, Pak Ustadz di TV gitu ya. Ya, silahkan untuk interaktif. Nah, cuma hanya WA nih ya, karena memang kondisinya memungkinkan harus WA. Karena kalau WA bisa dipilihan mana yang gampang, yang tidak. Bahkan nanti kalau mau ngelihat episode yang sebelumnya bisa ke YouTube aja. YouTube ya, ya bisa ke YouTube lagi. Jadi Embun Pagi langsung buka YouTube itu, insya Allah ada rekamannya situ. Betul, ada semua. Pemirsa Bandung TV, semoga yang sakit atau ada masalah, yakinilah bahwa innallaha la yu'adzibu habibah walakin qad yabtali. Allah tidak akan menyiksa kekasihnya, tapi suka mengujinya. Gitu ya. Jadi semua ini ujian. Yang miskin ujian, sabar atau tidak ya. Yang kaya juga ujian, apakah dia taat atau tidak dengan kaya yang kita miliki. Nah, kita akan mencoba, karena banyak pertanyaan masalah kedudukan harta nih. Dalam Al-Quran ternyata Pak Guyah, kalau kita kumpulkan nih, dunia dan akhirat, dunia dan akhirat, itu jumlahnya sama. 115 kali. Jadi 115 kali dunia, 115 kali akhirat. Itu kata teman-teman saya yang mengumpulkan, ini rajin sekali ya. Kata-kata wanita dengan laki-laki ternyata sama juga. Sama juga. 23 kali Allah manggil kepada laki-laki, 23 kali kepada wanita. Apa hikmahnya di situ? Yang pertama, dunia dan akhirat harus seimbang. Karena dalam Al-Quran pun Allah manggil lafaz dunia ini 119 kali, akhirat 19 kali. Berarti seimbang. Itu yang kata Nabi, bukan umat kami yang lupa dunia gara-gara akhirat. Nah, bukan umat kami yang lupa akhirat gara-gara dunia. Berarti kita dianjurkan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bahagia di dunia, jangan lupa kita juga ingin selamat di akhirat. Makanya dalam Al-Quran, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan jatahmu di dunia. Ada jatah kita ini. Makanya kalau ada jual beli tanah, ada istilah musyakarah, tanah terima kasih, ada persentasenya kan ya. Kalau laku 2,5%, 3,5%. Dan zolim itu bila tidak tahu terima kasih. Masya Allah. Ya, saya lihat melalui si A sudah laku, jatah si A nggak dikasih, bangkrut itu. Masya Allah. Bangkrut itu. Itu musyakarah, tanda terima kasih. Makanya perantara jual beli apa saja, mau rumah, mau tanah, mau kendaraan, harus ada tanda terima kasih. Itu bukan dalam bentuk sogokan itu tadi. Bukan. Itu hanya ya. Karena perjanjiannya sudah laku kan. Ya, Nah, ayatnya jelas. La in syakartum la azidanakum. Bila kalian berterima kasih ditambah nih. Saya pernah saya juga udah lupa tuh di daerah Abadi di Gerkalong. Ustaz tolong doain katanya. Tiba-tiba saya udah lupa 3 bulan tuh ketemu. Saya hanya bisa ngasih segini kata. Ini apa uang apa nih saya bilang. Rumah laku Pak Ustaz. Oh gitu.
Ini tanda terima kasih kami. Gede itu. Saya bisa beli mobil saya. Masya Allah. Ini luar biasa ya. Dan ternyata orang ini sekarang naik jadi staf wapres. Allah Akbar, Masya Allah. Jadi ternyata berterima kasih akan mendatangkan nikmat yang lain. Masya Allah. Makanya bila dapat nikmat, segera memberikan kenikmatan kepada orang lain. Karena nikmat yang kita rasakan tidak lepas dari keringat orang lain. Masya Allah. Tidak ada yang sukses karena sendiri. Masya Allah. Kita sukses itu karena bantuan orang lain. Sampai Nabi mengatakan, antum tunsuruna bi adwa'afaikum. Kalian telah ditolong oleh orang-orang yang tidak punya. Begitu rezeki dapat, yang tidak punya, yang berperan, kasih sesuai dengan kemampuan kita. Dan percayalah tidak ada orang yang bangkrut gara-gara banyak memberi. Masya Allah. Nah, as-sakhiyu qaribu minallah. Dermawan itu mendekatkan diri kepada Allah. Wa qaribu minal insan, mendekatkan kepada manusia. Wa qaribu minal jannah, bahkan mendekatkan diri kepada surga. Bahkan orang yang dermawan itu jangankan lagi punya ya, lagi tidak punya aja siap bantu. Wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasassah. Orang yang beriman itu mau membantu saudaranya walaupun dirinya sangat membutuhkan. Nah, tapi tetap dalam Islam tangan di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Memberi itu lebih baik. Nah, karena itu kedudukan harta dalam Islam jadi jembatan untuk mendekat kepada Allah. Makin kaya kita, makin banyak rezeki, banyak fasilitas yang diberikan oleh Allah, makin banyak Allah memberikan kesempatan mereka kita untuk berbuat baik. Haji. Ya bagi orang kaya sekarang aslinya 93 juta lebih ya. Sekarang tadi. Subsidi jadi 50 sekian. Oke. Nah, 53 juta sebutlah. Untuk orang kaya ya tentu tidak ada artinya lah dibandingkan dengan berkah. Masya Allah. Nah, karena itu bagi yang sudah mampu berangkatlah haji. Karena harta itu jembatan mendekat kepada Allah. Masya Allah. Jangankan berangkat, baru niat saja, baru niat. Kita bilang ke istri, Bu kita haji. Malaikat sudah berdoa, Qabi Allah hajjaka. Semoga Allah menerima hajimu. Itu daftar berapapun untuk haji, malaikat tambah doa lagi. Bagofaro zambaka. Semoga Allah mengampuni dosamu. Ditakdirkan Allah berangkatlah. Ketika berangkat haji sampai pulang haji, konon kabarnya malaikat semuanya berdoa lagi, wa akhlafa nafaqataka. Dan semoga Allah mengganti ongkos-ongkosmu. Dan pergantian ongkos haji itu sampai 7 keturunan. Silahkan. Luar biasa. 7 keturunan tadi. Jadi boleh jadi saya sudah meninggal, pergantian dari Allah ngalir ke anak saya, ke cucu saya terus. Masya Allah. Makanya sungguh orang Sunda bilang kasida itu ya. Anu geus mampu, geus beunghar teu ini haji. Masya Allah. Belum lagi ancamannya berat ya. Masya Allah. Siapa yang sudah mampu haji, sengaja tidak haji, meninggal, Yahudi atau Nasrani. Coba. Yahudi atau Nasrani, itu ya pilihan kan. Nah, karena itu kedudukan harta dalam Islam jembatan untuk mendekat kepada Allah. Silahkan yang mampu haji, yang tidak mampu jangan. Begitu Pak. Luar biasa. Tadi kan kedudukan harta dalam Islam itu ternyata dibolehkan tadi ya. Bahkan kalau perlu harus lebih kaya tadi ya dari Nasoro dengan Yahudi tadi ya. Harus lebih kaya. Luar biasa. Baik, pemirsa di rumah, ini kedudukan harta dalam Islam ini selalu menjadi kontroversi ya, selalu menjadi bahan-bahan termasuk juga di debat Pilpres kemarin juga ya tentang harta salah satu ini juga sampai kebiah-uyah kalau kayak itu ya. Tetapi ya itu tadi, nanti kita akan coba lanjut kembali ya karena ini perbincangan luar biasa menarik. Kita akan lanjut kembali setelah melihat beberapa pesan berikut. Mangga, silakan. Baik, pemirsa di rumah, kita sebelum lanjut ya, kita akan masih di line telepon yang sama di 022-724-214 atau di line WA-nya Pak Ustadz 081-2211-6740. Bagi pemirsa di rumah yang ingin konsultasi dengan beliau, tentu bisa WA dulu ke nomor yang tadi saya sebutkan, tentu dengan perjanjian tertentu dalam artian ketika dalam kondisi beliau tentang sehat, sedang istirahat, sedang tidak ada kegiatan di luar. Sebelum tadi ngebahas lagi tentang kedudukan harta. Ini kan kedudukan harta ini begitu sangat esensial tadi ya. Begitu penting karena dari zaman Nabi pun juga
para agnia, para orang kaya itu selalu membantu sampai all out gitu tadi, Oh iya, habis-habisan gitu ya. habis-habisan. Karena ya bagi tegaknya agama itu selain dengan jihad dalam artian secara ruhawi, secara fisik, ini juga yang bagi orang tidak ini, harta itu bagian yang sangat dahsyat tadi. Iya. Coba tadi bisa jelasin juga. Jadi jihad itu ya banyak definisi ya. Ya Rasulullah, sekarang musuh kami sudah nggak ada. Oke. Sebab lagi peren KB, semangat KB gitu. Apa kami masih jihad? Masih, kata Nabi. Jihad kita itu ayuslihal ma'isyah, mengubah taraf hidup. Masya Allah. Itu jihad bisa Luar biasa, mengubah taraf hidup. Sebutlah dalam segi materi. Asalnya lumpang bisa sepeda lah gitu. Asal sepeda motor, asal motor mobil. Asal ngontrak punya rumah, itu jihad. Luar biasa. Dan ternyata itu yang kata Nabi, kerja kalian seperti akan hidup selama-lamanya. Kerja kalian, apa kalian tega dari alam barzah melihat turunan kalian miskin-miskin. Masya Allah. Jadi kalau kita bekerja cari nafkah, salah satu sampai terasa sama anak kita. Dan itu sedekah jariah, ngalir terus. Karena orang baik itu walaupun sudah meninggal akan mengalir hartanya kepada anak cucunya. Dan itu termasuk nafkah ya, jariatin itu. Yang kedua, jihad itu ternyata innama jihad man ala waladahu, menjamin masa depan anak. Sebutlah kalau masa depan anak itu bisa berubah nasib karena pendidikan, menyekolahkan anak jihad. Kalau pesantren bisa mengubah akhlak lebih baik, pesantren kan jihad. Makanya bagi pemirsa Badung TV yang sekarang sedang kangen ya sama anak-anaknya, itu lebih dari 10 orang yang telepon itu, Ji kumaha aja. Ya anak baru pertama kali keluar, baru pertama kali pisah dengan orang tua, baru pertama kali jauh dari anak gitu kan. Bagi perempuan bisa tanya. Iya, lagi perempuan sama itu. Aduh, saya bilang, gini Bu, saya bilang, akhirnya saya sampaikan, selama kita niat baik, anak itu berbuat baik, gak usah khawatir. Saya pernah mengalami waktu anak pertama tuh ke Parung ya, jauh banget ke Bogor. Bogor kan? tadi. Bogor, ya. Masya Allah. Ya manusia biasa, kadang-kadang ingat lagi makan gitu kan. Ini saya umroh ya, saya tawafkan. Rabbi habli minas sholihin. Kesimpulannya ternyata selama anak itu mencari ilmu dan dalam keadaan baik, dipastikan satu, tabsutulahul malaikat ajnihataha ridwan mimma yaktub. Malaikat akan menaungi dengan sayapnya. Karena sangat senang dengan apa yang mereka kerjakan. Satu, dijaga malaikat. Yang kedua, ketika anak itu berbuat baik, cari ilmu, pesantren, cari ilmu keluar negeri segala macam, selama baik itu dipastikan sayang Allah kepada anak kita lebih besar dibandingkan sayang orang tuanya kepada anak. Allahu Akbar. Itu pastilah, itu pasti. Oh gitu Ji, iya silahkan. Masya Allah. Saya waktu ke Madinah itu ada yang 4 tahun, 6 tahun, 10 tahun belum pulang. Tapi ternyata gimana, kangen enggak? Kangen Pak, cuma saya yakin katanya. Selama saya di sini berbuat baik, pasti Allah akan memihak kepada yang baik. Jadi kalau saya telepon, tenang Mah, tenang Pak. Baik-baik saja. Itu yang jadi tuladan di Mekah, di Madinah itu orang-orang yang maaf tidak punya ya. Tujuan kamu apa? Ya mengubah nasib lebih baik. Jadi jihad itu ayyusihal ma'isyah, mengubah nasib yang lebih baik. Nah, salah satunya adalah harta. Karena itu cari harta, cari kerja seperti engkau akan hidup selama-lamanya. Itu maknanya apa? Nggak ada menunggu waktu, harus mengisi waktu. Nggak ada leha-leha. Apapun, pergi, keluar harus pulang dapat uang. Masuk, dapat uang. Dapat ilmu, dapat uang. Terusnya begitu. Karena kapan lagi kita berbuat amal soleh untuk anak kita, untuk istri kita, kecuali ketika kita mampu, sesuai dengan kemampuan. Makanya Nabi mengatakan, kalau ingin tahu orang yang jihad juga, man qada ala yalihi kana kal mujahidi fisabilillah. Siapa yang cucuran keringat menghidupi keluarganya, kal mujahidi fisabilillah. Itu jihad fisabilillah. Allahu Akbar. Masya Allah. Nah, makanya betul, harta itu tiangnya agama. Masya betul. Nah, al-mal imaduddin. Yang populer kan sholat ya. Betul, sholat tiangnya agama. Tapi jangan lupa, sholat kan masjid. Masjid butuh biaya. Butuh bata, butuh segala macam. Nanti air nggak ada, harus nyerot air. Butuh biaya. Makanya masjid pun tidak akan tegak tanpa harta. Dan harta tidak mungkin datang turun dari langit, tidak mungkin. Itu ya. Walikulin darajatun mimma amilu. Allah akan mengangkat derajat orang itu karena kerja kerasnya. Makanya kita jangan terjebak ritual.
Jangan terjebak dengan ibadah ritual, sementara cari nafkah dilupakan. Allahu Akbar. Sayyidina Umar tuh pernah mengusir orang dari masjid ya. Komunitas ini zikir, doa, zikir, terus saja. Kata Sayyidina Umar, zikir ada waktunya. Oke. Doa ada waktunya, keluar kalian bekerja. Langit tidak akan menurunkan emas mendadak. Luar biasa, Masya Allah, luar biasa ini. Iya, iya, Ini kan bagian dari, ya ini juga menjadi stigma ya, bahwa kalau bagian Muslim tentu dengan karena kebanyakan gitu ya, menurut persepsi masyarakat kita, orang Muslim selalu diidentikan dengan banyak yang minta-minta yang lain-lain gitu tadi. Karena juga ya itu tadi ya, bahwa apalagi kalau dikaitkan dengan ada yang seperti ini gitu tadi. Kalau terlalu kaya katanya nanti menuntun di apa namanya di akhiratnya katanya diperiksanya lama katanya itu gimana tadi, jadi orang jadi nggak terlalu jadi aduh saya takut nanti ini gimana coba tadi gimana Ini sebetulnya diperiksanya terlalu lama katanya nggak usah khawatir. Okay. Selama kekayaan untuk kebaikan nggak usah khawatir. Allahu Akbar. Semuanya kamu banyak harta untuk apa? Masjid, madrasah, anak yatim, selamat itu. Justru PIP surga itu bagi orang kaya yang digunakan untuk masalah. Allahu Akbar, Masya Allah. Itu yang orang miskin yang ditanya apa, mungkin bisa jadi dia miskinnya teguran dari Allah. Kalau malah. Saya pernah orang ya di Telkom ketemu orang ini ya, minta sumbangan. Di pos ketemu lagi, di Trans ketemu lagi, pas di kereta api ketemu lagi. Mas, saya bilang, lupa sama saya. Oh iya ya Pak Ustadz ya. Ini saya bilang harus ada episode kapan minta sumbangan. Karena orang itu satu saat ada titik jenuh. Makanya betul, kasih kai jangan dikasih ikan. Betul itu. Tapi ada saatnya orang itu dikasih ikan. Ada saatnya dikasih kaya. Jadi orang kaya yang digunakan untuk kebaikan tidak usah khawatir. Ke surga itu gampang. Nah, yang tidak gampang itu bagi orang-orang yang banyak dosa. Kalau harta yang digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, baru kita khawatir. Tidak usah khawatir selama untuk sedekah, untuk nyekolahkan anak yatim. Gak usah khawatir. Justru surga itu akan terbuka karena hadis Nabi. As-sakhiyu qaribu minal jannah. Dermawan itu mendekatkan diri kepada surga. Memang lama ditanyanya, tapi lamanya nikmat. Karena kita kan laporan tertulis itu. Karena CCTV Allah itu luar biasa. Jadi tidak identik bahwa karena di masyarakat pandangan awam masyarakat kita itu kalau makin kaya itu kecenderungannya menjadi serakah, kemudian menjadi semena-mena dan agak kecenderungan agak dekat ke neraka katanya. Tetapi kalau orang miskin katanya karena dia juga tidak bahan bakunya juga tidak ada buat pemaksiat, jadi identik kecenderungan kepada surganya lebih dekat katanya. Hal-hal yang seperti ini kan di masyarakat suka kadang-kadang menjadi sudah merakyat ya. Bisa jadi juga menjadi alasan juga gitu tadi ya, bahwa mereka tidak mengupayakan sekeras tenaga buat membuat dunia ini menjadi ini gitu kan. Bahkan kecenderungannya menjadi biarkan saja dunia ini dipegang sama orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang tidak ini, sehingga kita menjadi cukup nyaman dengan hanya menjadi posisi yang di bawah gitu tadi. Nah itu keliru itu. Masya Allah. Makanya saya sempat merenung ya, merenung itu. Kan saya tuh ayah sudah nggak ada, kelas 4 SD kan. Hidup dengan nenek. Terakhir malah hidup di kamar masjid ya. Terus saja saya dengar ceramah dari Kiai Rusyad almarhum itu, Allahumma orang baik beliau ya. Kiai dari Istiqomah ya. Waktu hari Ahad. Nah, itu hadisnya itu. Man qada ala yali kana qal mujahidi fi sabilillah. Siapa yang cucuran keringat menghidupi keluarganya sempurna jihad fisabilillah. Terus nah itu ayyusi hal maisah, mengubah taraf hidup itu bagian dari ibadah. Luar biasa nih. Lebih dari duha, lebih dari tahajud. Makanya saya sempat merenung, oh iya ya. Terus yang terakhir itu nasib kita itu ada pada kita. Allah tidak akan mengubah mutar khalid kecuali mutar ada kemauan. Allah tidak akan merubah satu kaum kecuali kaum itu ada kemauan. Tidak terbayang tadi ya kalau Pak Muhtar semenjak kecil berleha-leha gitu ya. Awal nggak akan nasib. Nggak terbayang tadi ya. Kayaknya benar-benar jadi ini aja tadi. Allahu Akbar. Saya mengalami jalan kaki ya 6 kilo ya 7 kilo ya. Mungkin kalau saya males ya leha-leha ya. Tiap hari pakai istilahnya Pajero ya. Mobilnya pada di jero. Allahu Akbar. Nggak mungkin saya punya kendaraan, nggak mungkin saya punya rumah. Allahu Akbar. Bahkan nggak mungkin saya berangkat haji. Masya Allah. Karena orang itu, Allah itu kan ada Rahman. Rahman, Rahim. Rahman itu kasih sayang Allah kepada orang yang kerja keras. Tidak melihat agama.
Kristen kerja keras, Islam malas, Kristen yang dapat rahmat. Oke. Kalau rahim, kasih sayang Allah kepada umat Islam. Kalau umat Islam kerja keras, rahman dapat, rahim dapat. Luar biasa. Itu bedanya Masya di situ. Allah, Masya Allah. Iya, iya. Baik, pemirsa di rumah, ini luar biasa ya. Nanti kita akan coba bahas beberapa pertanyaan netizen yang banyak banget dengan relate dengan seputar kedudukan harta ini, juga tentu juga seputar pilpres ya. Nanti kita coba lanjut lagi setelah melihat beberapa pesan. Mangga, silakan. Baik, pemirsa di rumah, ini luar biasa ya. Saatnya kita akan coba membacakan beberapa pertanyaan dari netizen atau pemirsa di rumah yang lewat WA ya. Kita akan mulai satu-satu ya. Terkait dengan kedudukan harta, kan tadi di 973, Pak Ustadz ingin nanyain apa ukuran istijrot gitu. Karena ada juga sebagian orang yang nyaris ibadah itu bahkan 5 waktu yang lain-lain, auzubillah gitu tadi, tetapi memang hartanya tuh seolah-olah juga memang tanpa ngerem aja gitu tadi. Babi bu datang, bro dijuru, bro dipantau lah kasar tadi. Ini gimana tanggapan tadi? Ya gini ya, ukuran istidor itu satu, lupa ibadah. Oke. Oh. Yang pokok lah umpamanya kalau dalam Islam sholat. Ya. Kalau dia kaya, lupa sholat, jatuh pada istidor. Oke. Hati-hati itu, hati-hati. Karena para nabi itu kan ada nabi yang kaya banget, tapi sholatnya rajin. Sebutlah Nabi Sulaiman. Ya. Ada yang cakep. Ya. Punya kedudukan, menteri keuangan lah kalau sekarang, ya. Nabi Yusuf. Tetap itu tadi. Tetap ibadahnya. Itu barometer buat kita. Okay. Oh, jadi nggak ada alasan kan. Okay. Ada yang pinter, tapi tetap ibadah. Nah, ya. jadi satu, lupa ibadah. Karena itu, bila harta ini melupakan ibadah, baik ritual ataupun sosial, jatuh kepada istidraj. Yang kedua, jangan lupa memutuskan silaturahmi. Okay. Hanya kalau saudara kita kan banyak ya orang, ada Gus Benghar, gitu kan. Iya. Gus Benghar, sana Gus jadi jelema. Jadi orang jadi jelema itu Allah. Jadi kita yang merangkul, bukan yang memukul, kita yang merangkul. Makanya kalau apalagi saudara ya, kalau kita kaya, saudara kita nggak punya, ya tugas kita membantu mereka. Begitupun sebaliknya, karena pasti yang saudara nggak bisa hilang. Bahkan ada hadis ini, man nazoro ila akhihi nazro taudin ghufirlahu. Siapa yang menatap saudaranya dengan tatapan kasih sayang, dimaafkan dosa-dosanya. Nutup melong gitunya, itu dimaafkan dosa kita. Mau barang bere kan sesuai kemampuan. Nah, itu silaturahmi. Makanya Nabi mengatakan, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Qatil rahmi, orang yang memutuskan silaturahmi. Makanya kalau saudara kita nggak datang, kita yang datang. Nah, dan terus teranglah di situ kalau ada kesibukan nggak sempat, minimal ada silaturahmi maknawiyah. Someah, dareh-deh, marahmah, itulahnya. Senyum, itu bagian dari silaturahmi. Karena dalam Quran itu yang dibenci oleh Allah itu tawalla. Manyun bari ngabarieur. Nah, gitu ya. Luar biasa. Manyun ngabarieur ya. Kemudian yang ketiga, jangan lupa istilah itu jatuh, ukurannya adalah mencari harta itu dengan cara yang curang. Bisa curang dalam batas tanah kalau dulu. Curang dengan nipu. Curang dengan menjatuhkan orang. Sampai saya beli domba nih, lagi tawar, 500 ribu, datang Pak Agung nih, udahlah sama saya 600, itu bisa istidraj jatuhnya. Makanya harus antarodin, ridho sama ridho. Nah, jadi melupakan ibadah sosial dan ritual, nah, kemudian caranya mencari harta itu, dan yang ketiga jangan lupa jadi pintu kemaksiatan. Malah menjadi awal dari bencana tadi ya. Ketika caranya sudah salah gitu, nanti tuh kesana tuh kita juga tidak bisa ngendalin sebenarnya tadi. Dan kata teman-teman saya nih ya, yang baru sadar, Ji, ternyata betul katanya. Kalau cara mencari harta itu tidak halal, ibarat itu nggak betah. Allahu Akbar. Pagi yang jelema teh era. Soalnya kan nurani nggak bisa dibohong ya. Masya Allah. Sampai ada orang gini, Masya Allah. jatah adiknya ya. Masya Allah. Jatah adiknya. Nggak dikasihkan. Sebetulnya adiknya nggak nagih, dan adiknya nggak tahu. Jadi kayak ada ini sendiri tadi ya, kayak Allah Akbar. Kalau ketemu teh malu. Allah Akbar. Kalau udah ketemu malu, nanti setan membisikkan nggak usah ibadah. Nah, makanya hati-hati dengan hak milik orang lain. Gitu. Luar biasa. Baik, pemirsa di rumah, ini
tadi memang ya itu tadi ya, istijrod itu luar biasa ya. Jadi memang hati-hati sekali kita sebagai terutama laki-laki dalam mencari harta, memang ya, ya dahsyat banget ini. Tad, lanjut lagi Tad. Ini nah ini di 233 Tad. Menyuap untuk kedudukan Tad. Ini gimana hukumnya Tad? Karena apalagi di zaman sekarang, terlepas orang dalam gitu ya. Kan karena ada kekuatan orang dalam katanya, tetapi juga kadang-kadang orang dalam itu juga minta sesuatu katanya Tad. Ini gimana Tad? Terlepas memang ada sanak saudara yang lainnya, tetapi tetap aja harus ada kadedehnya katanya Tad. Ordal ya. Ordal katanya. Allahu Akbar. Hadisnya jelas ar-rashi wal murtashi finar ya. Nyuap dan yang disuap neraka. Itu nggak main-main Tad. Nggak Ya? main-main. Jadi Finar lah Tad ya. suap menyuap itu tidak dosa, tapi langsung ke neraka. Allahu Akbar. Udah langsung otomatis itu. Otomatis Tad, ya? itu langsung bigori hisap tanpa hisap. Dan nanti paket ya. Si A punya kedudukan nyuap nih. Nanti terus paket terus. Kalau dia dapat gaji terus haram, terus ke bawah. Makanya hati-hati. Dan mungkin termasuk juga nyuap tentang jalur-jalur zonasi. Karena tidak bisa menjadi jalur donasi katanya. Saya pernah ada teman Allahu Akbar ya Allah, Masya Allah. Bukan, saya kan dari SPG ya. Jadi ketemu di rumah makan. Jia yang panggil katanya. Jadi di satu oknum sekolah lah gitu. Jadi kalau musim berani mahasiswa baru tuh orang tua ditanya, mau ke sekolah mana? Sebutlah SMPA gitu. Langsung kontak ke jaringan di SMPA itu. Oh nilainya segini, langsung dia jual beli nilai. Jadi nilai A sekian ratus ribu, nilai terus sampai pantas maneh beungar sih gitu. Tapi orang tenang. Jadi tidak ada dosa yang menenteramkan. Nah terus gimana nasibnya sekarang? Masya Allah ya, di penghujung hidupnya ya gitu, meninggal dalam keadaan penuh dengan penyesalan. Dan itu sudah pintu suul khotimah. Nah, dia harus minta maaf kepada institusi sekaligus kepada orang tua yang anaknya pintar tapi nggak punya uang, nggak bisa masuk situ kan. Jadi korban kan ujungnya. Apalagi ini kayak seolah-olah menjadi kebiasaan tadi ya. Jadi terlalu biasa gitu Tad. Kalau dasarnya bohong, itu kan hadis ini, ra'su dzunub al-kadzab. Puncak dosa itu bohong. Kalau sudah bohong itu, Masya Allah. Pernikahan pun bisa gagal itu. Umpamanya ya, dia ngaku bujang, padahal budak riab di mana-mana. Itu bohong. Makanya ujungnya puncak dosa itu bohong. Tidak ada dosa yang tidak ada bohongnya. Nah, berikutnya si anak itu kan dewasa terus, kemampuan anak kan nggak bisa dibohongi. Kok bisa masuk ke sini tapi, nah gitu kan, kemampuan tidak ditelusuri kan, wartawan teh jagoan. Ujungnya terungkaplah oknum. Kebetulan kepala dinasnya juga keras. Kalau sudah suap menyuap demi mendudukan anak, ujungnya jadi masalah kan, jadi paket dosa kabeh. Sampai 11 orang yang kena. Dapat sanksi. Makanya hati-hati pemirsa Bandung TV. Kita kalau merasa anak kita tidak mampu, jangan suap menyuap. Pasti Allah ciptakan kekurangan, tapi jangan lupa Allah berikan kelebihan. Masya Allah. Saya ketemu anaknya, ibunya yang cerita sama, Ustaz ceritakan nih katanya. Jadi anaknya tamat SD nggak mau sekolah, ngoprek motor, ngoprek mobil, sampai motor 2, mobil 2 hilang semuanya. Tapi jadi ahli ke mesin gitu kan. Bu jangan dimarahi. Terus gimana nih ijazahnya? Paket C, paket B. Jadi ijazah punya. Terus besar punya pacar, melalui pacarnya. Kuliahlah di salah satu perguruan tinggi, dapat D3 kan. Di satu perusahaan lagi membutuhkan karyawan yang ahli dalam mesin. Dari 70 cuma 2 yang diterima, termasuk anak itu. Padahal itu ijazahnya C dan B paketnya. Ya, ternyata Allah berikan kekurangan, tapi ternyata Allah berikan kelebihan kepada setiap orang. Siapa yang memaksimalkan kelebihannya pasti uang akan cari dia. Luar biasa ini. Nah, karena itu tadi ya, hampir semua tuh kadang-kadang lebih banyak kepada gengsi orang tuanya sebenarnya tadi ya, karena ada gengsi orang tuanya sehingga harus ke sekolah, apalagi dibarengi dengan lingkungan ibu bapaknya yang lain-lain, biar nggak terlalu ini, sehingga jadi agak anak itu juga agak dipaksakan, apalagi punya dalil misalkan kalau nggak nurut ancamannya neraka mana kayak gitu kan, jadi agak kasihan ya tadi semua menjadi anak itu jadi luar biasa. Baik pemirsa di rumah, kita lanjut lagi ya. Ini masih banyak sekali, ada beberapa pertanyaan. Pak Ustadz, ini 972 nih. Nah ini terkait dengan Pilpres nih. Hukum memilih
pemimpin dalam Islam, karena saya jujur aja bingung katanya di tiga ini semuanya ya salah satu ditakdirkan menjadi pemimpin yang di antara tiga ini katanya tadi. Nah, ini gimana tadi kriteria yang paling Jadi kalau diharuskan? kriteria satu bastotan fil ilmi wal jismi, jelas ya. Surat Al-Baqarah 247 tuh. Luas ilmunya, fisiknya sehat. Fisik juga harus kuat tadi, fisik harus sehat tadi ya. Sehat. Jadi mau nangtung tuh tengerakeun lah gitu. Masya Allah. Apalagi ini mengurus sampai 200 280 juta ya. Masya Allah, Allahu Akbar ya Allah. Atau itu bastotan fil ilmi wa jismi. Yang kedua jelas, kalau sudah bastotan fil ilmi, ilmu pertama agama. Oke. Ada teman saya ya, Ustadz, gue tes Fatihah we KB. Tahu kan mana Paling dahsyat ya, Masya Allah. Apa we tes ya. Luar biasa. Karena Masya Allah. penting itu kan Iya, agama iya, itu. iya. Nah, yang ketiga jelas memilih pemimpin Islam hukumnya wajib. Oke. Dan termasuk dosa kalau tidak memilih. Dahsyat ini. Karena nanti coba kalau kita sebutlah memilih yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ya. Nanti 5 tahun, 10 tahun kemudian negara jadi bangkrut umpama nauzubillah. Itu kita punya invest kejelekan di situ. Tapi kalau kita memilih yang benar, Kalaupun semua tidak makmur, walaupun tidak menang, bukan menang kalahnya. Ya. No penting milih itu salah. Oke. Nah itu ya, umpamanya nih, si A bagus nih. Nah nanti partai pendukungnya mana? Nah partainya juga dipilih. Ya. Karena nanti akan terjadi perang. Betul. Kalau presiden dengan Luar anggota dewan biasa. tidak klop kan? Betul. Nanti Ini terus luar saya biasa. instruksi tungtung nanti Iya, boro-boro gawe riweuh aja. Betul. Nah, jadi pilih sesuai dengan bastotan fil ilmi wal jismi. Hukumnya wajib itu. Jelas. Kalau nggak nyoblos tuh nggak tanggung jawab. Keren. Kalau orang nggak tanggung jawab, tong di Indonesia lah, KTP di Indonesia, Luar pemilu biasa ini, tenggelam. nggak kebayang. Jadi memang ini juga jangan golput ya, apalagi ini juga kita 5 tahunan sekali, dan memang ya suka tidak suka kita tidak bisa berharap bahwa yang bakal menang ini karena semua takdir Allah tadi Takdir. ya, tetapi kewajiban kita tuh memilih yang terbaik menurut versi kita gitu ya, ya menurut versi agama gitu. Baik, lanjut lagi nih. Mohon untuk menguatkan keyakinan katanya tadi ya, termasuk tentang peringatan bersejarah itu. Kayak misalkan ada peringatan bersejarah tentang nuzulul Quran atau apapun gitu ya. Dia pengen ada dalilnya katanya. Ini gimana ya? Termasuk mungkin peringatan-peringatan yang lain dari mulai yang lain-lain gitu ya. Iya, jadi gini. Secara umum. Sepertiga isi Al-Quran itu bicara sejarah. Masya Allah. Sepertiga isi Quran. Dahsyat ini. Nah, kalau Quran saya bicara sejarah, alangkah apa ya bodohnya orang itu kalau tidak memperingati peristiwa bersejarah. Dan kita tidak lepas sejarah ya. Apalagi ini kan juga bagian sejarah akan berulang kan biasanya iya. tadi. Saya kalau keluar Jawa ya, waktu ke Padang, ke Lombok itu pastilah jarah ke pahlawan. Saya masuk ke waktu di Padang ke rumah Agus Salim ya. Ke Buya Hamka sampai ke Payakumbuh, ke rumahnya Tan Malaka ya, Luar ke biasa, sana terus itu. Oh ini Tan Malaka itu orang-orang semua kita. Dan ternyata ada apa ya? Muncul wala ya, semangat yang baru. Mereka berjuang jalan kaki, orang mah teu sabaraha. Teripuh-ripuh teuing gitu. Dan memang pahit banget tadi mereka tadi sejarahnya tadi ya, luar biasa tadi. Dan itu aduh jalan itu tidak seluruh lurus ya, pasti gitu. Nah, itu satu ya. Itu yang sifatnya nasional. Dengar cerita kakek saja, ya, kakek kita ya. Waktu saya umroh dengan paman saya, cerita depan Ka'bah. Dak aki urang mah baheula cenah satu senang-senang teuing cenah teu. Jadi kita jadi terenyuh ya, kita harus mengubah nasib keluarga lebih baik. Nah, satu itu. Kedua, faksusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Itu Al-A'raf 176. Kisahkan peristiwa mereka untuk mentafakuri. Jadi sejarah itu untuk mentafakuri. Kisahnya jelas. Ya, kisahkan kisah-kisah mereka. Quran mengisahkan Luqman. Bahkan itu bukan nabi. Imron, bukan nabi. Luar biasa. Kenapa Allah kisahkan? Itu contoh. Sampai diabadikan di Al-Quran. Allahu Akbar, Masya Allah. Nah, yang kedua, Al-Baqarah, Yusuf ayat terakhir. Laqad kana fi qasasihim ibratul ulil albab. Dalam kisah-kisah mereka itu ada pelajaran bagi orang yang berilmu. Kita ambil pelajaran. Dan nanti di Selasa ada ceramah esensi Isra Miraj judulnya itu. Di Trans ya. Bagi pemirsa yang ada waktu silahkan datang. 30 Januari hari Selasa. Itu esensi Isra Miraj. Referensinya banyak tentang Isra Miraj ini. Itu
Al-A'raf 176 dan surat Yusuf ayat terakhir. Itu salah satunya. Gitu, Pak. Luar biasa ini, memang jas merah kan ya. Jangan lupakan sejarah, keren banget. Tad, lanjut lagi Tad. Ini apa ya? Tadi subuh katanya Tad, ini saya kesiangan ini di luar ini ya, 246. Ini gimana Tad katanya? Apakah mesti qobla atau ada solusi gimana sehingga jadi ya minimal saya jadi agak tenang karena nggak mau ketinggalan lah katanya tadi ya, jadi agak kayak merasa bersalah, merasa gimana. Ada seorang sahabat ya, saya lupa nama sahabat itu, selesai subuh tuh nangis ya. Nangis terus, meraung-raung gitu ya. Ya sampai orang Arab kan tarik sorangannya gitu. Kunaon gitu. Ya Rasulullah, saya kehilangan dunia dan seisinya. Rupanya orang ini gak sempat qobla subuh. Sampai nangis. Orang mah teu subuh jempling we. Ya Allah. Teu qobla subuh sampai nangis gitu. Kehilangan dunia dan seisinya. Jadi kau menangis karena itu ya. Tangisanmu menunjukkan an-nadam kata Nabi. An-nadam atau taubah. Tangisan karena tidak mengerjakan amal soleh adalah an-nadam, penyesalan. An-nadamu atau taubah. Penyesalan itu bagian dari tobat. Orang yang menyesal itu bagian dari tobat. Nah, silahkan kerjakan di sekarang kata Nabi. Jadi pentingnya qobla subuh sampai boleh dikerjakan setelah subuh. Tapi jangan jadi kebiasaan. Nah, jadi Bapak kerjakan aja setelah subuh. Tapi jangan jadi kebiasaan. Kalau tuh kesiangan cukup sekali lah. Mun keberangan terusnya, tapi bakat. Itu solusinya kan. Tentu ini tidak dalam artian dibiasakan ya. Ya, atau harus ini karena ada itu tadi ya. Ada rukso, ada keringanan. Ada rukso aja. Baik, lanjut kembali tadi ya. Nanti ini masih ada satu segmen ke depan. Pemirsa di rumah kita akan lanjut kembali setelah melihat beberapa pesan. Terima kasih. Baik, pemirsa di rumah, ini luar biasa nih. Satu segmen ke depan kita akan manfaatkan betul ini. Karena banyak sekali pertanyaan dari netizen yang belum kita bahas. Salah satunya ini, Pak Ustadz ingin minta tanggapan dong katanya ini. Suami saya tuh sudah menyesal menikah dengannya katanya. Tadi ini apakah pantas atau gimana? Atau saya harus seperti apa katanya? Gimana tuh? Gini ya, seluruh dunia itu mata itu kesenangan yang dibatasi. Kecantikan dibatasi, ketampanan dibatasi. Kesempurnaan manusia juga dibatasi. Kenikmatan juga sama. Kenikmatan dibatasi. Karena itu ada dua yang tidak boleh bicara jika ya. Satu menikah. Apa begini? Jika bapak nikah dengan si Neng ya. Kata istri, jika mamah nikah dengan si Akang itu nggak boleh jika. Kedua kematian. Meninggal di satu rumah sakit A, jika ke rumah sakit B itu nggak boleh. Naik motor jatuh meninggal, jika naik nggak boleh. Kembali kepada konsep innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, tugas kita adalah itu sebabnya kenapa nikah itu harus dasarnya iman. Karena iman tuh kalau dibelah dua, sebelah kiri sabar, sebelah kanan syukur. Jadi kalau lihat kekurangan istri, suami sabar. Siapa yang sabar menghadapi kekurangan istri dan suaminya lebih dari tahajud dan duha. Jadi kalau duha jarang, tahajud jarang, sabar menghadapi suami istri itu. Sabar ya. Saya sering ngobrol sama istri, aduh maaf nih bapak sudah nggak sempurna nih. Ya jalan segala macam, ya sabar. Nah, kalau sebelah kanan syukur. Kelebihan pasangan pasti jawab dengan syukur. Kalau sabar ada, syukur ada, itulah iman. Makanya niatul mu'min khairum min amalihi. Niat seorang mukmin lebih baik dari amalnya. Semakin sering mengatakan hanyakal, menyesal, itu sudah pintu-pintu cerai itu. Allahu Akbar. Nggak boleh. Masya Allah. Nggak boleh. Justru kekurangan istri tambah oleh suami. Kekurangan suami tambah oleh istri. Makanya di rumah itu asalnya aku, jadi kami. Jadi gini, bersatu. Keren. Ini kerjaan istri, tapi suami bisa, ya suami kerjakan. Ini kerjaan suami, tapi istri bisa, istri kerjakan. Luar biasa. Jadi nggak ada yang paling istimewa di rumah itu. Dan ini tadinya harus di ini juga tadinya bahwa
tidak ada yang sempurna tadi ya. Nggak ada semua. Mau yang terbaru pun juga Pangeran Maten anak Sultan Brunei juga terlepas ininya Iya, ganteng iya. semua ini. Kita kan tidak Ya. ada yang pernah tahu tadi ya. Coba tadi Saya gimana tentang ketemu apa? orang yang Masya Allah ya, itu 2 miliar ya, dari ujung rambut ujung kaki, operasi semua. Allahu Akbar ya Allah. Dari mulai mata, gigi, terus dioperasi semua. Ya Allah. Kata suaminya, saya bukan ingin itu. Saya ingin kamu solihah, katanya. Karena seluruh dunia itu penuh dengan perhiasan. Dan sebaik-baik perhiasan adalah Dahsyat ini. wanita Saya solihah. tuh gini tadi ya, apa ya? Dulu waktu zaman-zaman muda, zaman-zaman polos, nah zaman SMP SMA tuh wanita apa perhiasan terindah itu adalah perempuan soleh itu masih nggak terlalu nggak Ya, gitu ya. betul. Tetapi setelah menikah, setelah menjalani kehidupan hampir 10 tahun ke atas, memang dahsyat itu Dahsyat. kan. Dahsyat. Sehingga kita jadi ngelihat yang cantik dan itu jadi kayak biasa aja Biasa gitu. aja. Maksudnya ya normal sebagai ini, tetapi kita jadi agak biasa aja Ya. karena toh didapat di rumah aja dapat yang istimewa gitu. Coba tadi gimana tadi? Makanya kalau Nabi Allah mengatakan Akbar, gini, ya kalau Allah. engkau lihat yang cantik di luar, katanya, pulang ke rumah. Yang di rumah pun bentuknya sama, katanya. Luar biasa. Sama, sebaliknya lihat yang cakep di luar, pulang ke rumah. Yang di rumah pun sama. Bahkan kata Nabi, banyaklah berbuat baik kepada suamimu. Nanti kalau suamimu ada yang menggoda, akan terhalang dengan kebaikanmu. Allahu Akbar. Ya. Banyak berbuat baik sama istri, kalau istri yang menggoda itu akan terhalang oleh kebaikan. Jadi kebaikan itu dalam hadis fi'lul ma'ruf yaqi masari asui. Pekerjaan yang terbaik akan menghalangi keburukan yang akan terjadi di rumah tangga. Biasa, Masya Allah. Nah, karena itu hindari kata-kata hanjakal. Ya. Ah, teh sampurna istri teh. Cik saha suami sampurna sama. Pamoga biasa, teh Masya sampurna. Allah. Ya. Gitu. Sama ini tadi apa sebelum ini ya. Kan statement Rasul itu selalu ini tadi ya. Aku adalah orang yang paling terbaik terhadap istriku itu. Coba tadi ada Ya. bagian ini tadi. Waktu Nabi nikah di Siti Khadijah tuh beda usianya Oke. jauh kan. Hampir 15 tahunan. 15 tahunan, ketiga kalinya kan. Oke. Tapi Nabi mengatakan, kalau engkau ingin mulia, di luar takwa, kata Nabi. Di luar takwa, di luar sholat, muliakan pasangan. Ma akraman nisa ila karim, Masya Allah. wala ahnahuna ila laim. Tidak ada laki-laki yang memuliakan istrinya kecuali laki-laki yang mulia. Tidak ada wanita yang merendahkan suaminya kecuali wanita yang rendah. Makanya syukur yang ada, yang tidak ada belum tentu. Luar biasa. Makanya ini, pasangan Masya tuh fauz ya. Apa? Hoki. Allah. Oke. Nikah dengan si A begini, tergoda oleh sebuah hancur. Luar biasa Makanya ya. ada hadis al-khianatu tajulumat wal faqra. Khianat kepada pasangan bisa berujung kematian dan kemelaratan. Allah Akbar. Nauzubillah. Nauzubillah. Allah. Gitu ya. Oke, pemirsa di rumah, aduh ya Allah. Ini mohon dibahas katanya Tad ya, karena ini masih baru kira-kira baru 3 hari kemarin lah atau 2 hari kemarin, karena efek gaungnya dari debat Wapres kemarin itu sampai sekarang masih terus orang memperdebatkan. Pengen tanggapan dari Pak Ustadz katanya Tad. Ya. Ini gimana Tad? Satu, kalau itu disebut diskusi ya. Oke. Wajadilhum bilatihi ahsan. Oke. Diskusilah, debatlah dengan ahsan. Luar biasa. Ahsan itu terbaik. Terbaik itu tidak merendahkan, Ya. tidak memojokkan, tidak menghina, Ya. tetap sopan santun. Oke. Kita tahu mana yang sopan, mana yang tidak, mana yang memojokkan, mana yang tidak. Ya. Pede itu boleh, Ya. tapi lo pede berlebihan bisa sombong. Keren, Masya Allah. Luar Kalau biasa. pede berlebihan bisa sombong, ujungnya Masya ujub Allah. kan. Oke. Dan orang yang ujub itu dalam hadis itu, bila doa kalian belum dijabah, ada ujub, ada sombong sebesar jarroh. Jarroh itu sebesar kecil ya, saking kecilnya. Biasa, Masya Kalau sudah merendahkan orang, hati-hati. Luar Itu biasa, ciri. Masya Allah. Karena gelas itu akan menumpahkan isinya. Luar Itu asli biasa, orang. Masya Allah. Makanya rakyat bisa melihat mana yang paling bagus. Ya. Tidak merendahkan orang, tidak emosi. Itu kelihatan. Ya, itu. ya, ya. Min adillati tafsiliyah. Apa ya? Dibaringkan dalil dasar hukum yang terperinci. Oke. Nah, mana yang paling sopan. Itu saja. Jadi wajadilhum bilati ihsan. Debatlah, diskusilah dengan ahsan, terbaik. Luar biasa nih, saya pikir masyarakat di rumah juga bisa menangkap ini semua ya, karena ya itu tadi, apalagi di budaya kita, bukan di Amerika tadi ya, kalau Iya. debat itu emang menjatuhkan orang itu bisa sampai luar Habis ya. biasa gitu, tapi di kita kan negara yang agamis, apalagi budaya timur kita udah ribuan tahun yang lalu, yang merawatnya hanya gara-gara debat ini kita bisa rusak semua Iya. tadi. Tad, sebelum kita tutup tadi, ini masih ada kira-kira 3 lagi tadi ya, beberapa pertanyaan. Pak Ustadz, ini gimana katanya ya, tentang di 267 tadi,
wanita sholat berjamaah katanya tadi. Ini bagusnya tuh di masjid karena nih dia tuh giroh buat keagamannya begitu tinggi, apalagi melihat suami itu tidak terlalu ini katanya. Jadi dia tuh ingin kayak nunjukin lah gitu. Udahlah biar saya aja lah. Ini gimana Tad? Kalau lihat Al-Quran, warka'u ma'arukin, ya Maryam, kata Allah. Wahai Maryam, Maryam kan perempuan ya. Warka'u ma'arukin, rukulah kalian bersama orang-orang yang ruku. Saya lupa surat Ali Imran itu. Jadi Allah merintahkan beristri Maryam ruku bersama orang yang ruku. Maknanya apa? Berjamaah sholat. Makanya sebaiknya kalau nyaman, aman, dan tempatnya tersendiri, sebaiknya wanita ke masjid. Kalau di rumah lebih baik, harusnya di Nabawi kan tidak ada pintu wanita. Di Haram kan ada pintu wanita, menunjukkan di masjid lebih baik. Nah, tapi sekali lagi, kalau di rumah tangga itu harus kami. Kalau saya tiap subuh dengan istri ya, ke rumah, ke masjid terus. Karena jalan ke masjid itu sebanyak langkah, Masya Allah. kalikan 10 dosa kita dimaafkan. Saya sempat pirajinan ngitungnya di pintu sampai masjid 350 langkah. Allahu Akbar. Jadi bolak-balik 7.000 kan lumayan. Ya. Allahu Akbar. Tapi ada dosa Dan lagi. kita ngelihat pasang suami istri yang mendatangi ke masjid dengan langkah tenang dan kayak ini. Waduh. Kita ngelihatnya aja sudah seneng banget tadi ya. Iya. Apalagi ada angin-angin kecil yang gitu. Masya Allah begitu indahnya banget. Kita Iya. belum mendapat ini aja kita sudah aduh Iya, senang enak lihat. gitu ya. Masya Allah. Allahu Akbar. Jadi bagus ke masjid. Oke, ini luar biasa ini karena memang waktunya juga saya pikir memang sudah habis. Tapi terakhir aja tadi nih, Tad, satu pertanyaan terakhir tentang memposisikan kedudukan harta ini, Tad. Kembali dari awal. Jadi apa yang harus sebaiknya umat Muslim ini, Tad, tentang memposisikan kedudukan harta ini yang paling terbaik coba Tad, Ya. Tad, terakhir. Ada hadis Nabi gini, untuk para wanita dalami surat An-Nisa dan An-Nur. Untuk bapak-bapak laki-laki dalami surat Al-Maidah. Kenapa ya Rasulullah? Karena surat Al-Maidah bicara halal haram. Siapa yang mencari nafkah yang halal untuk keluarganya itu jihad fisabilillah. Jadi hidup ini nggak akan dua kali. Luar biasa. Wal yahsalladzina tarakum min khalfin dzurriatan li apa? Hendaklah kalian khawatir meninggalkan generasi yang lemah. Lemah ekonomi salah satunya. Maka mencari nafkah dalam Islam termasuk dianjurkan karena antara dunia dan akhirat jumlahnya dalam Quran sama 115 kali. Berarti harus seimbang. Bukan umat kami kata Nabi yang lupa akhirat gara-gara dunia, bukan umat kami yang lupa dunia gara-gara akhirat. Seimbang itu. Gitu ya Pak. Insyaallah Rabu depan ketemu lagi. Mohon dimaafkan bila yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa di rumah, luar biasa ini embun pagi tanggal 24 Januari 2024 telah hadir telah selesai tengah-tengah kita. Mohon maaf nih bila banyak salah, banyak lupa ya. Insya Allah Rabu depan kita ketemu kembali ya dengan tema yang lebih menarik ya. Mudah-mudahan juga kita masih dikasih umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf bila banyak salah, banyak lupa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah.